Alright, shalom semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik bukan? Oke, jumpa lagi bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial menyajikan video-video apologet Kristen dan kesaksian Kristen yang so pasti bersumber dari data-data yang valid dan terpercaya. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang saya berjudul Allah kok beranak? Kenapa Yesus disebut anak Allah? Video ini dibuat bertujuan hanya untuk mengedukasi penonton untuk lebih mengerti tentang apa isi ataupun materi video yang dibahas sesuai judul video. Oke, saya ucapkan selamat menonton. Semoga Anda bahagia selalu bersama semua yang Anda cintai. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Semoga Anda akan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya bagi semua orang yang percaya dan tidak mengandalkan amal dan ibadah untuk mencapai keselamatan yang sama sekali tidak ada artinya dibandingkan karya teragung yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita sekali untuk selama-lamanya sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Amin. Yesus disebut anak Allah bukan berarti Allah memiliki anak dari hasil perkawinan dengan Maria atau siapapun juga. Tapi Yesus disebut anak Allah karena firman Allah yang sudah jadi manusia itu lahir sebagai anak manusia lewat perawan Maria. Anda boleh baca dalam Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38 tentang kelahiran Yesus.
Jadi, setelah membaca Injil Lukas 1 ayat ke-26 sampai 38, Anda diharapkan bisa paham bagaimana Yesus lahir. Pasti ada yang berkata, Tuhan kok dilahirkan lewat kemaluan wanita? Tuhan kok dilahirkan oleh ciptaannya? Tuhan kok menyusui pada ciptaannya? Nah, inilah yang harus dipahami oleh setiap kita yang bertanya bahwa apa maksud dari itu semua. Harus demikian? Perlu Anda ingat, yang akan ditebus itu adalah manusia, bukan hewan atau tumbuhan. Untuk itulah firman Allah yang sudah jadi manusia, yang dalam hal ini adalah Yesus, itu harus melalui proses normalnya kelahiran sebagai manusia, dikandung selama 9 bulan, dan lahir serta bertumbuh secara normal sebagai layaknya manusia pada umumnya. Kenapa harus demikian? Apakah Tuhan tidak bisa membuat cara lain yang lebih simpel untuk menyelamatkan manusia tanpa harus merendahkan diri seperti itu? Nah, inilah yang jarang bisa dipahami oleh semua penanya, bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha adil dengan setiap keputusannya, Tuhan itu maha tahu dengan semua hal ciptaannya, Tuhan itu maha segalanya, sehingga Tuhan mau jadi apa saja, itu hak Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun, termasuk oleh pikiran kita manusia yang sangat terbatas dalam segala sesuatu. Sehingga apapun yang dilakukan Tuhan untuk semua rencananya, tidak ada satupun kita manusia yang dapat membatalkannya, termasuk Tuhan menjadi manusia. Pasti ada yang bilang, kan Yesus lahir dari perawan Maria, yang sepasti lewat kemaluan dong. Anda harus ingat, tubuh kita ini adalah gambar Allah. Kita boleh baca dalam Kejadian 1 ayat 27. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi seluruh tubuh ini termasuk kemaluan adalah kudus dan suci adanya di mata Tuhan. Jangankan alat kelamin, semua anggota tubuh pun akan najis adanya ketika tubuh Anda gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, dalam hal ini melakukan dosa terhadap Tuhan. Jadi jelaskan bahwa proses kelahiran Yesus secara normal melalui perawan Maria itu kudus di mata Tuhan. Bukan sesuatu yang najis, karena cara pandang Tuhan gak mungkin sama seperti cara pandang di mata Anda yang adalah manusia berdosa dan hanya ciptaan. Tuhan kok dilahirkan? Ingat, Tuhan tidak pernah dilahirkan atau diciptakan oleh siapapun. Dia sudah ada sejak awal, bahkan sampai akhir, karena Dia adalah pencipta. Anda boleh baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah adalah roh. Anda bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 2. Jadi, jelas bahwa Yesus adalah firman dan Allah itu sendiri
karena Roh Allah ada di dalam Yesus. Untuk apa firman Allah harus jadi manusia? Kenapa firman Allah di tumbuhan atau hewan atau benda-benda yang lain? Anda boleh baca Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Manusia yang adalah gambar Allah telah jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu, sejak awal Tuhan Allah sudah mengadakan perjanjian dengan iblis bahwa melalui keturunan perempuan inilah, dalam hal ini Hawa, yang digenapi dalam kelahiran Yesus lewat perawan Maria, kuasa dosa dan maut kepala iblis akan diremukkan. Kenapa bukan melalui keturunan laki-laki atau Adam? Karena keturunan dari laki-laki atau Adam jelas merupakan hasil hubungan antara perkawinan pria dan wanita, yang dalam hal ini bukan maksud dari rencana Allah. Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud, semua mereka disebut anak Allah karena mereka dipakai Allah untuk menjadi pelaku karya Allah yang kemudian Allah lakukan dalam rencana untuk menyelamatkan manusia. Dan semua manusia yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya juga disebut anak-anak Allah, karena telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang merupakan Allah itu sendiri, yang telah turun tangan langsung menjadi tebusan bagi semua manusia. Sehingga semua yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak Allah. Jadi sangat jelas perbedaan yang dimaksud Yesus anak Allah dengan Adam, Abraham, Musa, Daud, dan orang-orang saleh atau nabi sebagai anak Allah. Yesus datang atau keluar dari Allah yang adalah pencipta itu sendiri. Sedangkan Adam, Abraham, Musa, Daud, dan lain-lain itu adalah ciptaan Allah. Anda boleh baca dalam Yohanes 8 ayat 23. Jadi, pencipta dan ciptaan jelas beda kan? Oke, demikian video ini saya buat singkat saja dengan harapan dapat menjawab beberapa hal yang sering jadi pertanyaan Anda sesuai judul video saya di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.